mengenai terapi cairan. Nah, di sini untuk terapi cairan kita bisa melihat ada komposisi untuk masing-masing terapi cairan. Maaf dokter, putus-putus, tidak terdengar apa-apa dok. Ada. Jadi cairan tubuh itu terdiri dari, kan juga ada sebanyak 20%. Di mana dari 20% ini seperempat bagian plasma dan 3/4 bagian Suaranya ter-unmute, dokter, mohon maaf. Apa suara saya sempat hilang ya? Iya tadi iya, dokter. Oke. Memang sangat tidak stabil ini jaringannya FKH Hotspot, ini nggak ada anak-anak kok tambah lemot ya. Oke, dah ini speakernya pakai HP aja. CSF ini cerebrospinal fluid, kemudian gastrointestinal content serta cairan empedu. Ya. Oke, lalu kemudian ini adalah mekanisme bagaimanakah transfer cairan, transportasinya, lalu kira-kira apabila ada retensi air, kemudian dia akan mengabsorb sehingga melakukan rehidrasi. Jadi begitu ada haus ini karena ada perubahan tonus di daerah plasma. Nah, dari sinilah ada timbul rasa haus. Kalau sudah timbul rasa haus, berarti intinya tubuh kita ini kekurangan cairan. Nah, syukur-syukur kalau sifatnya bukan patogen, sifatnya hanya fisiologis saja. Jadi karena rasa haus, mungkin karena ada aktivitas, lalu kemudian cairan tubuh berkurang, nah ini bisa seperti itu. Akan tetapi kalau ternyata sifatnya patogen gitu ya, ada intervensi patologis, nah baru itulah yang dinamakan dehidrasi. Oke, kayaknya saya yang tertendang PPT-nya ya nggak kelihatan ya? Ya, PPT-nya tidak ada. Karena akun satunya tertendang ya, keluar ini masuk lagi, Masya Allah. Oke, nah saya share screen lagi. Kalau adik-adik kalau hotspot itu akun sama passwordnya apa ya ID-nya ya? Kalau dulu saya biasanya dosen dan passwordnya dosen, dokter. Oh ya sama ya, Beta ada password lain yang bikin agak banter gitu loh. Ini makanya kalau kuliah itu enak di rumah ya karena ini, walaupun di rumah juga nggak terlalu nggak terlalu cepat juga sih. Tapi kok karena saya dari Senin kemarin juga di sini ya, jadi waktu ujian juga agak bermasalah. Oke, mudah-mudahan tampil sudahan di layar adik-adik semuanya. Saya lanjutkan. Jadi kalau ada rasa haus, sifatnya normal, dehidrasinya normal, jadi ringan karena ada rasa haus saja, dan tubuh bisa merespon dengan meningkatkan water intake, maka akan timbul rehidrasi. Jadi hidrasi tubuh itu sudah stabil kembali, ya, karena adanya ini. Nah, nanti misalkan ada hipovolemia, lalu ini sifatnya patogen, atau kemungkinan besar karena gangguan organ di tempat yang lain, utamanya ginjal.
itu. Nah, mungkin problem itu akan ada di sini, retensi Na terganggu, kemudian permeabilitas dari ductus renal, ductus collecticus itu juga tidak optimal. Nah, sehingga retensi air ini tidak hanya dapat ditanggulangi atau dapat diatasi dengan water intake biasa. Jadi kalau haus kan pasti kita minum ya, jadi melakukan per oral. Jadi kemungkinan besar apabila ada penurunan cairan ekstraseluler atau penurunan cairan secara umum, lalu kemudian persentase dehidrasi cukup tinggi, berarti pemberian terapi cairan ini harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimanakah kita mendiagnosa namanya dehidrasi? Oke. Sambil ngecek ya. Loh, hilang lagi saya. Hilang lagi laptopnya ya, Dek ya. Masya Allah. Apoteker aja ya. Nanti kalau problem lagi rasanya mungkin perlu saya teter saja ya, pakai data saya. Belum muncul nih. Munculnya cuma begini aja. Oke, coba tak stop share aja dulu. Oke, ditunggu ya Dek, ini kita nyalakan. Tunggu sebentar ya Dek, nggak usah pakai wifi coba ya. Oke, ini sudah bisa. Oke, mudah-mudahan setelah ini stabil ya. Nggak usah pakai hotspot dah. Kalau suara saya jelas atau putus-putus, Dek? Jelas, Dok. Jelas, Dokter. Walaupun pakainya Indosat ya, alhamdulillah ya. Nah, saya coba share screen lagi, mudah-mudahan nggak ada trouble. Tadi mana ya terapi cair? Tadi sampai dehidrasi. Nah, sekarang kita akan mendiagnosis atau mengetahui, melakukan pemeriksaan bagaimanakah hewan itu memang betul terkena dehidrasi. Yang pertama kita bisa lihat dari gejala klinisnya dulu saja ya. Jadi turgor kulit akan menurun. Kemudian terjadi takikardia, peningkatan kapilari refiltan, kemudian keringnya membran mukosa, lalu enoptalmus, mungkin kayak sunken eye kalau di textbook ya, dan penurunan air mata. Jadi kalau hewan berkedip itu kan biasanya juga akan terlihat sedikit genangan, lalu berkilau. Nah itu juga terlihat tidak optimal. Nah
Adik-adik mungkin saya pernah membahas kemarin kalau ada yang melihat bukunya Prof. Wiwi, lupa halaman 40 atau 41 yang pemeriksaan fisik anjing kucing, ini sudah ada persentasenya ya, persentase dehidrasi. Ada yang 5% jadi ringan, ada yang 6 sampai 8, ada yang 8 sampai 10, 10 sampai 12 kalau tidak salah. Nah, di masing-masing kategori tersebut itu turgor kulit itu karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang kira-kira kembalinya 2 detik, lebih dari 2 detik, 3 sampai 4 detik, itu akan mencirikan persentase dehidrasi yang berbeda. Kemudian juga capillary refill time. Biasanya sih langsung kembali, kalau 2-3 detik itu ya sudah ada indikasi dehidrasi. Nah, ini adalah ciri fisik. Adik-adik dapat melihat pada saat pasien itu datang diperiksakan ke kalian, ya. Bedakan dengan laboratorium. Kalau laboratorium, kalau laboratorium ini biasanya itu tergantung ya, tergantung dari persentase dehidrasi, sama itu bisa kita pastikan kira-kira problemnya ada di mana. Contohnya peningkatan BUN tanpa disertai kreatinin dan meningkatnya tidak terlalu banyak, biasanya juga akan mencerminkan kondisi dehidrasi. Kenapa? Karena partikel ureanya itu mungkin sedikit concentrate atau sedikit lebih padat konsentrasinya, tapi kalau kreatinin tidak meningkat, kemungkinan besar itu bukan problem di ginjal. Jadi kadang-kadang ada azotemia, peningkatan BUN ini kan istilahnya azotemia. Ada yang prerenal, renal, dan postrenal. Kalau yang postrenal biasanya peningkatan BUN-nya sangat masif, jadi bisa sampai 5, 6, bahkan 10 kali. Ya, dan kadang-kadang tidak disertai dengan peningkatan kreatinin. Nah, biasanya kalau postrenal itu problemnya karena ada di uretra atau di vesika, itu postrenal. Lalu kemudian kalau yang prerenal ya tadi seperti dehidrasi dan biasanya peningkatannya nggak terlalu signifikan. Nah, ini bisa juga peningkatan BUN. Jadi adik-adik harus pahami dulu, jangan-jangan meningkat BUN belum tentu semua arahnya ke renal problem. Kemudian ada peningkatan protein plasma, dan kalau PCV ini kadang-kadang normal, tapi normal ke yang mepet-mepet bawah. Ya, kalau bahkan sampai rendah, ya jelas itu biasanya anemia. Nah, tapi kalau mepet-mepet bawah, kadang-kadang belum tentu dia normal PCV-nya, tapi disebabkan karena dehidrasi. PCV kan singkatannya packed cell volume, jadi sama juga konsentrasinya ini biasanya juga bisa dipastikan. Ya, tentu saja adik-adik harus melihat gejala klinis. Nah, kadang-kadang susahnya itu adalah adik-adik tidak mampu menggabungkan informasi. Jadi ada hasil darah, itu kalau bisa juga kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Nanti kalau hasil darah kayaknya bukan di kuliah, tapi di bimbingan saya kayaknya ya. Saya akan memberikan cara interpretasi hematologi dan biokimia. Ini adalah derajat dehidrasinya, jadi kalau 5% itu sangat ringan sebetulnya ya. Lalu ada 6 sampai 8, moga-moga ini juga sama dengan tabel yang ada di bukunya Prof. Wiwi dan Prof. Bambang, jadi adik-adik bisa confirm ulang. Nah, topik saya tentang terapi cairan adalah bagaimana kita mengatasi dehidrasi ini. Ya, mungkin adik-adik perlu belajar sendiri mengenai mekanisme, mengenai pemilihan cairan. Nanti pun juga akan saya tambahkan handout dari Prof. Bambang ya. Saya juga masih nyimpen loh file zaman saya koas seperti kalian. Itu Prof. Bambang memberikan kuliah tentang terapi cairan. Nah, nanti di situ mungkin ada sedikit ulasan mengenai kalau sifatnya asidosis metabolik, adik-adik mau memberikan apa. Kalau respiratorik asidosis, adik-adik mau memberikan apa ya. Cuman memang kita tidak terlalu spesifik seperti di human medicine begitu. Kalau human medicine itu kan ada yang koloid, kristalloid, dan bahkan ada beberapa starch atau kayak pati gitu ya, itu juga yang bisa diberikan. Belum lagi kalau di gangguan ginjal itu kan eritropoietin juga diberikan gitu ya. Nah, mungkin kita tidak sampai mendetail begitu, tapi yang secara umum saja.
Nah, sekarang tadi sudah saya singgung sedikit mengenai kondisi atau tipe. Intinya, kalau hewan tersebut terkena dehidrasi, otomatis yang pertama ada defisit cairan, berarti berhubungan dengan volume yang berkurang. Lalu kemudian dehidrasi tersebut ternyata juga menimbulkan perubahan pada pH. Ya, jadi dia akan bisa bersifat asidosis ataupun bersifat alkalosis, ya. Lalu kemudian dari dehidrasi itu, karena biasanya transfer cairan itu juga dibantu oleh ion, maka terjadi juga adanya electrolyte imbalance, di mana mungkin terjadi hipo atau hipernatremia, kalemia, bahkan kloridemia. Oleh karena itu, kadang-kadang kalau dehidrasi cukup berat, ada kasus hipovolemia shock, ada kasus renal insufisiensi, jadi insufisiensi ginjal. Nah, kita juga perlu memeriksa biokimia berupa kadar elektrolit, supaya kita tidak salah memberikan terapi cairan, gitu ya. Jangan sampai mungkin yang sudah hipernatremia diberi larutan garam, berarti kan natriumnya bakal berlebih, seperti itu. Jadi kalau bisa apabila melakukan pemeriksaan darah itu elektrolitnya juga dicek. Nah, lalu untuk memenuhi kebutuhan cairan dari dehidrasi ini kita bisa melihat faktor-faktor berupa mengkoreksi defisit cairannya. Jadi nanti saya akan membantu mencoba melakukan latihan menghitung. Kira-kira karena mengkoreksi berapa banyak yang hilang. Lalu kemudian apakah setelah mengkoreksi hewan tersebut berdasarkan kasusnya itu memerlukan cairan maintenance, ya. Jadi tidak langsung lepas dari terapi cairan. Kemudian cairan apa yang hilang? Ya, terutama dengan sifat ini. Tapi memang rata-rata biasanya kita yang isotonis ya sifatnya. Jadi dalam melakukan penanganan dehidrasi, cairan apa, berapa banyak, ya, kemudian melalui rute apa, dan berapa rate-nya. 4 pertanyaan ini harus adik-adik jawab sebelum memasukkan terapi cairan ke pasien, ya. Jadi cairan apa, maksudnya mau pakai apa? Isotonis, hipotonis, ataupun hipertonis, ya. Mau pakai acidifier atau alkalizer. Kemudian berapa banyak? Nah, ini berhubungan dengan berapa mililiter atau berapa cc. Kira-kira cairan yang bisa masuk untuk mengkoreksi dehidrasi. Lalu kemudian rute, nanti rute macam-macam, ya. Pokoknya parenteral. Lalu kemudian rate, karena biasanya kalau ada proses drip, ya, netes, berarti kita memerlukan rate juga. Oke, ini saya lompatin, kayaknya nanti adalah ini di handout, jadi ada word-nya ya. Nah, pemilihan cairan tadi juga sudah, jadi volume. Ini kayaknya juga penjelasan dari gambar yang sebelumnya. Lalu kemudian, nah, ini yang penting harus adik-adik ketahui bahwa terapi itu individual. Walaupun kasus itu katakanlah 2 anak anjing, ya, sama-sama terkena canine parvovirus, ya, tapi rasanya tingkat keparahan akan berbeda. Nah, kalau tingkat keparahan berbeda, derajat atau persentase dehidrasi berbeda, pasti terapinya ini individual. Jadi kita harus sesuaikan dengan berat badan, kita harus sesuaikan dengan persentase dehidrasi. Jadi nggak bisa disamaratakan, oh dia dapat 200 cc, ini juga 200 cc. Padahal selisih berat badannya berbeda jauh. Sehingga kebutuhan dapat bervariasi. Ya, ini juga saya ini kan. Nah, adik-adik juga perlu ingat, kadang-kadang ada kasus-kasus yang mungkin tidak dehidrasi tapi memerlukan terapi cairan. Misalkan hiperkalemia, ya, adanya kelebihan atau hipokalemia. Kemudian perubahan distribusi. Nanti sebenarnya juga memerlukan terapi cairan tapi memang harus disesuaikan. Contohnya efusi pleura, efusi di dalam abdomen, ya. Itu pasti biasanya akan terjadi kekurangan cairan di dalam selnya. Karena apa? Cairannya dia keluar dari luar sel dan ada di empty space, di rongga-rongga
tubuh. Itu sebetulnya cairannya itu juga harus dikeluarkan, tapi mekanisme di dalam tubuh juga harus diperbaiki. Jadi kalau untuk kasus efusi pleura, edema, asites, sebetulnya memang memerlukan terapi cairan, tapi dihitungnya harus betul-betul. Nah, kalau pemilihan cairan tadi sudah saya sebutkan ya, keseimbangan asam basa, kelainan elektrolit atau electrolyte imbalance, ya, lalu kemudian kondisi komorbid. Mungkin kalau di kita sudah familiar ya kata-kata komorbid era corona ini, pasien tua, diabetes, jantung, itu juga komorbid untuk kasus COVID. Nah, di sini juga sama. Contohnya untuk komorbiditas itu kita juga harus memperhatikan. Kalau pasien itu contohnya terkena gangguan hepatik, ya, ternyata dia ada problem di hepat. Itu kalau bisa kita hindari menggunakan ringer laktat. Karena laktatnya ini nanti yang dapat sedikit membahayakan livernya. Ya, nah seperti itu yang juga harus diperhatikan. Lalu kemudian jenis cairan, ya ini beberapa contoh ya. Tapi kalau adik-adik bisa lihat rata-rata yang tersedia di rumah sakit, di RSH kita ya ini yang isotonik. Baik dextrose 5% bergabung dengan LR, kita sebutnya adalah D5LR, atau hanya LR saja ya. Kemudian kalau ringer saja nggak ada, tapi ringer asetat atau asetat ringer, kita sebutnya asering. Kemudian NaCl 0,9% atau NaCl fisiologis. Ya, ini yang banyak beredar. Lalu kalau ingin menggunakan hipotonis, ini ya mungkin kita bisa melakukan pengenceran saja sebetulnya. Misalkan contohnya dextrose 5% ini dari 2,5 kita dilusi, diencerkan mungkin dengan salin bisa, kemudian dengan LR, dextrose 2,5 tapi ditambah LR. Lalu kalau ini mungkin dilakukan pengenceran, jadi ini kan separuhnya 0,9. Nah, yang hipertonis ini jarang ya kita pakai. KCl 15% kalsium glukonat kita biasanya pakai untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus hipokalemia pada kasus FUS atau flu. Kemudian kalsium glukonat ini biasanya untuk yang kasus postpartus atau prepartus hipokalsemik. Nah, itu biasanya kita berikan penambahan kalsium glukonat. Jadi tidak rutin, tapi biasanya ya sekali shot atau sekali injeksi begitu. Nah, sekarang cara pemberiannya. Ini yang rutenya tadi. Kalau yang digambar paranormal tadi rutenya. Nah, kalau kita sih namanya infus ya, oral rektal itu mungkin nggak dipakai ya. Apalagi kalau rektal ini biasanya ya bukan terapi cairan, tapi pemberian sesuatu seperti enema itu untuk kasus-kasus tertentu. Nah, mulai dari subkutan, intravena, intraperitoneal ini juga biasanya mungkin pada hewan-hewan coba ya, kita jarang memakainya pada hewan kesayangan. Intraoseus mungkin nanti ada kesempatan coba saya misalkan ada waktu kita bisa melihat video. Nah, sekarang kalau yang ini maintenance day, jadi saya nggak akan terlalu banyak. Misalkan maintenance ini sebetulnya apabila adik-adik menemukan pasien dengan dehidrasi ringan, nah ini boleh kita pakai dosis 60 ml per kilogram per hari. Ya, jadi dosisnya terbagi. Misalkan kucing 4 kilo berarti kan 240. Nah, 240 saya coba 240 berarti saya coba katakanlah saya bagi menjadi setiap 6 jam berarti kan ada 4 kali. Jadi sekali suntik infus itu saya memberikan 60 cc. Kemudian 6 jam, kemudian 60. Nah, sehari itu nanti akan terpenuhi 240. Tapi ini khusus dehidrasi ringan. Ya, lalu kemudian ada juga apabila persentase dehidrasi tidak bisa dilakukan, adik-adik bisa menambah. Jadi 4-16 jam pertama adik-adik bisa memberikan 3 kalinya kecepatan maintenance.
setelah 16 jam itu diturunkan. Nah, jadi kalau yang ini main naik, main turun, kenapa? Karena jumlah itu tidak boleh sampai berlebihan. Tapi mekanisme ini tidak saya sarankan untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena model yang kita lakukan biar selaras ya dengan buku ajar yang sudah adik-adik terima, kita akan melakukan berapa banyak pemberian terapi, berapa banyak pemberian infus yang kita berikan itu berdasarkan persentase dehidrasi. Nah, nanti penghitungannya di akhir. Infus sukutan sudah pernah ada yang melakukan atau melihat lah at least ya, ditaruhnya bisa di sini, di tengkuk ya, tapi sejajar dengan kaki, ingat jangan terlalu ke depan. Lalu ada juga di lateral torak, tapi saya paling suka di legok lapar atau di flank. Lalu ini V kateter, ini rasanya mungkin kalau bimbingan kemarin saya sudah pernah tunjukkan ya. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri, adik-adik juga harus perhatikan nanti kalau memang mau offline di rumah sakit, caranya megang itu gimana? Ya, kita kan berlatih lagi, tapi berlatihnya kan waktunya sangat singkat ya, hanya 3 minggu. Jadi perhatikan seperti ini, kalau bulunya tebal harus dicukur ya. Ini ada yang di vena cephalica, yang ini di vena savena ya. Tekniknya memang kurang lebih mirip dengan pengambilan darah karena intravena. Nah, kalau dari sini yang paling banyak kita pakai yang C, ini adalah wing needle. Kemudian yang kedua adalah B sepertinya. Kalau yang wingnya di sini jarang, lalu yang ada extension gini juga jarang. Extensionnya langsung ke infus set. Jadi A, B, dan C nih kalau tidak salah yang banyak kita pakai. Sebagai DM nanti pasti handling dulu. Yang infus adalah paramedis atau dosennya. Jadi kalian perlu perhatikan. Kadang-kadang bendung gini juga salah banyaknya. Bendung itu justru malah diputer ke dalam. Padahal yang namanya vena cephalica itu dia ke dalam, ke medial. Karena itu adik-adik kalau bendung harus diputer, ditwist menuju ke arah lateral. Supaya venanya jelas terlihat di atasnya tangan atau kaki. Oke, itu tadi yang banyak kita lakukan kan intravena dengan sukutan ya. Nanti intraoseus moga-moga bisa ditampilkan videonya. Sekarang kita coba untuk melakukan penghitungan berdasarkan derajat dehidrasi. Bentar ya, Dek. Ini bisa dicatat nih, kalau penghitungan dehidrasi itu biasanya kita lakukan dengan menghitung persentase dehidrasi dikali berat badan dikali 1000. Nah, kalau ini nggak mau dikali 1000, nanti hasilnya adalah liter. Nah, padahal kan kalau hewannya kecil, mungkin kalau di manusia nggak perlu ya, karena kan berat badannya cukup banyak. Karena hewannya kecil, kadang-kadang kucing itu nggak sampai 500 cc sehari. Nah, makanya kita pakainya dikali 1000 saja, supaya satuannya nanti enak mililiter atau cc. Nah, persentase dehidrasi ini yang tabelnya kalian dapat lihat di buku ajar Prof. Wiwi dan Prof. Bambang. Lalu kemudian berat badan juga harus didapat dan baru dikalikan 1000. Sekarang kita coba ke contoh satu kasus ya. Oke. Satu kasus diare bakterial. Oke, jadi adik-adik juga perlu mendiferensiasi penyebab diarenya. Ada yang karena overeating, ada yang karena intoksikasi, diare parasitik, diare viral, diare bakterial. Kenapa? Karena nanti juga bisa kita lihat persentase dehidrasinya sama karakteristik diarenya. Rata-rata kalau bakteri sifatnya cair ya, profus gitu kan. Jadi kemungkinan besar kehilangan cairan itu akan lebih banyak. Jadi selain persentase dehidrasi, itu akan ada estimasi penambahan. Nah, ini yang kita hubungkan dengan kecepatan maintenance ya, atau estimasi yang lain. Sebenarnya kayaknya di buku juga ada di buku pemeriksaan fisik itu. Nah, diare bakterial ini menimpa anjing dewasa dengan berat 8 kilo. Pemeriksaan fisik dilakukan, hasilnya persentase dehidrasi 6 sampai 8.
Maksudnya karakteristik dari turgornya sekian detik, CRT sekian detik, muzzle-nya kering, lalu ada enoptalmus, ternyata persentasenya di kategori 6-8%. Oleh karena itu, untuk mencari rumus kebutuhan cairan berdasarkan persentase dehidrasi, itu kita mencari tengah-tengahnya, 7%. Karena namanya 7%, berarti kan per 100, sehingga 0,07 dikali kilonya, 8 kilo dikali 1000. Sehingga ketemu yang harus dimasukkan adalah 560 cc per 24 jam. Karena kasusnya diare bakterial, otomatis dia akan lebih banyak membutuhkan cairan. Nah, nanti ini akan berbeda, Dek, kalau kasusnya di sini adalah renal insufisiensi. Kasusnya di sini adalah asites, atau mungkin kasusnya di sini adalah gangguan urogenital. Mungkin saja penambahan kecepatan atau KM ini bukan kamar mandi ya, kecepatan maintenance, ini tidak diperlukan. Sekali lagi, 480 ini bisa saja tidak diperlukan apabila kasusnya bukan diare. Sampai di sini paham ya? Loh, kok nggak ada yang nanggepin ini gimana ini? Oh, berarti nggak paham nih kayaknya ya. Iya dokter, bisa tolong diulang dokter? Waduh, diulang sampai mana? Jangan bilang kalau dari slide pertama ya ngulangnya ya. Yang KM sampai, dok. Sampai yang KM tidak. Oke, KM ini diperlukan kalau ada tambahan kebutuhan cairan. Terutama kita lihat tulisan yang kuning, diare bakterial ya. Jadi nanti kalau adik-adik menemukan kasus, contohnya adalah gangguan flu, feline lower urinary tract disease, belum tentu KM ini dibutuhkan. Paham nggak? Paham. Paham dokter. Jadi estimasi kehilangan cairan yang saya ambil dari kecepatan maintenance ini, biasanya saya hitung kalau kasusnya diare. Paham? Paham Nah, dok. jadi nanti kalau kasusnya bukan diare, adik-adik cukup melakukan yang ini saja. 560 ml per 24 jam. Kenapa? Karena kan tidak ada cairan yang keluar dari tubuh. Kecuali muntah, satu lagi deh, muntah. Kadang-kadang ada yang muntahnya air ya. Muntah air, muntah air, muntah air. Nah, kalau kecuali muntah dan diare, itu kita menambahkan baris yang kedua. Tapi kalau problem dehidrasinya itu bukan dari kasus vomit dan diare, tidak perlu. Bagaimana? Sudah jelas sampai sini? Ya dok. Untuk 60-nya dari mana dok? Itu dok? Apa? 60 kali darah 60-nya dari mana? Dari dosis. Ya. Dosis yang Dari tadi. dosis KM. Nah, iya, ini. Iya dok. Oke, 60-nya dari sini. Oke, kalau sudah ingat ya, berarti sudah, namun. Oke, tak kembalikan lagi. Nah, 60 sudah tahu dari mana, dikali 48, tadi kan per HR, HR itu hari, jadi per 24 jam. Nah, 560 ditambah 480, totalnya adalah 1040. Mungkin kalau biar adik-adik lebih mudah, boleh loh, sambil nulis gitu ya, di catatan atau notes kecil begitu, supaya juga bisa masuk. Ini hubungannya soalnya dengan angka, dengan hitung-hitungan, kadang-kadang pasti bingung. Ya, belum lagi nanti kita ngitung dosis obat, bikin resep, dosis injeksi. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi sekitar 1 liter dibutuhkan oleh anjing dengan berat 8 kilo. Diare bakterial. Ingat, kalau ternyata anjingnya gangguan ginjal, problemnya adalah renal insufisiensi, mungkin saya tidak perlu memakai 480. Paham ya? Jadi hanya 560 saja. 480 ini hanya untuk gejala vomit dan diare. Nah, karena 6-8% dehidrasinya sudah lumayan, jadi saya
untuk rute pemberian intravena, di mana intravena itu berarti kita membutuhkan IV kateter serta selang infus dan botol infus. Nah, tipe selang infus yang saya perlukan, oke, ini saya juga perlu menggarisbawahi, jadi memang ada beberapa, saya nggak mau sebut merek atau nama person ya, ada kolega lah ya, yang berpendapat bahwa adult dan pediatrik itu berdasarkan umur. Kalau dia 8 tahun ya adult, pediatrik ya pada saat puppy. Nah, tapi adik-adik, adult dan pediatrik ini biasanya yang jadikan patokan adalah human. Karena kalau dia masih bayi tentu saja berat badannya kecil, sedangkan kalau sudah besar otomatis berat badan masih bertambah. Sedangkan pasien kita adalah multiras, ya, breednya sangat bervariasi. Kalau ada Chihuahua, adik-adik tahu kan anjing Chihuahua itu kecilnya seberapa ya? Anjing Chihuahua 3 tahun dengan bayi Rottweiler. Bayi Rottweiler umur 4 bulan, 5 bulan. Itu beratnya bisa sama, Dik. Ya, bayinya Rottweiler 4 bulan, 5 bulan itu bahkan ada yang bisa 3 kilo. Chihuahua dewasa dia hanya 2 kilo. Jadi menurut saya kalau diadaptasikan ke hewan berdasarkan umur, saya tidak setuju. Kalau diadaptasikan ke hewan itu harus berdasarkan berat badan. Karena tadi multiras. Jadi kalau memang anjingnya kecil ya dikasih yang pediatrik. Kalau anjingnya berat badannya besar dikasih yang adult. Itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan jumlah dripnya. Kalau dia adult, 1 cc itu hanya dengan 20 tetes cukup. Tapi kalau pediatrik 60 tetes. Bayangkan kalau tadi Chihuahua 3 tahun, kalian juga berikan adult yang 20 tetes 1 cc. Padahal persentase dehidrasi tadi kan mengandalkan berat badan. Otomatis mungkin cc-nya kecil. Semakin kecil kebutuhan cc per 24 jam, kalau kita konversikan ke tetes, berarti tetesnya akan makin lama. Sekarang netes 12 detik, kemudian harus netes lagi supaya sesuai dengan kebutuhan cairannya. Nah, kalau terlalu lama netesnya, otomatis infus itu banyak mampetnya. Ya, karena tidak menetes secara frekuen. Sehingga kalau mau ya pakai ini saja. Jadi tetesnya bisa lebih banyak. Mungkin sampai di sini pasti bingung biasanya anak-anak ya. Pokoknya intinya kalau untuk hewan, selang atau infuset yang mau kita gunakan intinya berdasarkan berat badan. Nah, ya, karena tadi persentase dehidrasinya juga berdasarkan berat badan. Oke, jadi kita tidak melihat apakah itu adult atau pediatrik. Walaupun itu Rottweiler muda yang beratnya 6 kilo, ya bisa saja kita sudah pakai yang adult. Walaupun itu Chihuahua tua, tapi dia beratnya hanya 2 kilo, ya kita pakai yang pediatrik. Nah, saya memberikan batasan, mungkin bervariasi ya tiap-tiap dosen. Kalau saya memakai selang infus yang adult, itu apabila beratnya 8 kilo ke atas. Ya. Kemudian kalau yang tipe pediatrik 7 kilo ke bawah. Gitu. Supaya nanti tetesnya ini bisa lebih bervariasi, bukan bervariasi ya. Memang bervariasi tapi bisa cukup gitu loh, pas. Nah, lalu kemudian botol infus yang kita pakai tidak seperti di human. Ada ya, human tuh yang literan ya. Jadi botolnya besar gitu ya di manusia. Tapi yang kita pakai yang botolnya 500 cc-an. Itu. Sini. Oke, sekarang penghitungannya. Tadi kita ingat-ingat, untuk kasus diare bakterial anjing 8 kilo, total yang diperlukan selama 1 hari adalah 1040 cc. Nah, ini ya, 1040 cc.
Nanti kita bagi menjadi per jam adik-adik. Jadi 1040 dibagi, biar nggak ngantuk. Jawab 24. 24. Oke, 24. Sehingga 43 ml per jam. Nah, jam ini kita konversikan lagi menjadi 60 menit. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kita bagi 60. Ada 0,72 per menit. Ya. Nah, 0,72 ml per menit atau cc per menit ini karena selang infus yang saya gunakan adalah adult step, di mana per cc-nya itu 20 drops, berarti 0,72 ini saya kalikan 20 drops. Sampai di sini ada yang bingung? Kalau bingung enggak Belum, apa-apa. Dok. Bingung? Belum, Paham, dokter. Oh, belum. Oke, ada yang bingung. Zain bingung, Zain? Nyanyi dulu Belum, biar Dok. Sephian itu, Dok, yang nyanyi. kamu jangan-jangan naksir sama Sephian ya? Bukan saya, Dok, ada lagi. Ya enggak apa-apa lah kalau jadi ya enggak apa-apa. Loh, aku kok malah doain nih ya Opos. Amin. Ada yang aminin bukan saya tapi ya. Ya wis ben nggak ngantuk ya Dik ya. Guyon-guyon sedikit. Oke, jadi kita kembali dikalikan 20 jadi ketemu dropsnya. 14,4 drops per menit. Nah, adik-adik kalau mau saklek kan nggak bisa ya. Biasanya juga susah. Jadi kalau 14,4 ini kalau mau dibuat bilangan apa sih kalau dulu kita SD ngomong tuh faktorial mungkin ya. Yang berhubungan dengan angka 60, cobalah kita bulatkan 14,4 ini menjadi 15. Ya. Jadi katakanlah 15 drop per menit. Di mana per menitnya kita ganti per 60 detik karena 1 menit sama dengan 60 detik. Akhirnya akan ketemu 1 tetes setiap berapa detik, yaitu 1 drop setiap 4 detik. Nah, kalau 4 detik ini sudah lumayan ya, maksudnya setiap 4 detik netes, 4 detik kemudian netes. Itu kalau reguler begitu nggak akan membuat bendung. Nah, cuman kadang-kadang kalau praktek di lapangan, anjing, kucing nggak pernah bisa diam. Jadi adik-adik perlu ada alat bantu ya, seperti apa kayak stabilizer gitu, kayak papan gitu, spalek gitu, untuk agar dia tidak terlalu suka menekuk sehingga infus akan lancar masuk melalui vena. Ya, nanti penghitungannya ini bisa dilatih sendiri. Ini misalkan 1040. Kalau tadi ternyata cuma 560. Nah, adik-adik mulai dari sini 560, lalu dibagi 24, lalu dibagi 60, boleh dilatih. Nah, sekarang kalau kita makainya pediatrik. Kalau memakai pediatrik kan 60 drops per cc. Otomatis berarti adik-adik udah enggak perlu kalikan 60 lagi. Berarti sudah langsung 0,72 ini juga termasuk bukan, dari sini sudah langsung menuju ke sini. Jadi 43,33 drops per menit. Mudah-mudahan nggak bingung. Nanti kalau mau nyoba bolehlah. Misalkan ini saya kali 0,72 dikali 60 kan kembali lagi ke atas ya. 0,72 dikali 60 kalau kita pakai pediatrik kan kembali lagi ke 43. Jadi justru kalau mau pakai pediatrik ngitungnya lebih singkat. Kalau sudah ketemu 43,3 ml per jam, karena saya memakai selang pediatrik, langsung ketemu 43,3 drops per menit. Tinggal disinikan. Mungkin jadi 43, jadi 45 ya boleh lah ya. Nah, jadi mungkin 1 tetes per 3/4 detik. Atau 1 tetes 1 detik lah. Nggak masalah. Gitu ya, karena harus lebih cepat. Soalnya dropsnya lebih banyak. Mudah-mudahan mengerti. Kalau nggak mengerti boleh loh, nggak usah ragu-ragu, jangan takut tanya, saya disuruh mengulang yang bagian mana. Karena ini juga kalau dulu adik-adik ini bagian dari ujian. Prof Bambang itu kalau 1 tetes per 4 detiknya keliru, tragis nasibnya kita PPDH.
keliru, hasil akhir aja dapatnya 0 walaupun prosesnya betul ya. Jadi karena memang krusial ya untuk pemberian terapi cairan. Adik-adik pernah tahu ada kasus overhidrasi? Cairan dari saluran respirasi karena over. Gitu. Jangan sampai kalau kita menghitung keliru menimbulkan hal seperti itu. Selain ngitungnya keliru, ternyata milih infusnya yang keliru. Nah itu. Tapi kalau larutannya isotonis biasanya juga tidak menimbulkan dampak ya, karena yang kita pakai isotonis. Siapa yang belum paham boleh di unmute, kalau mau bertanya boleh. Ini saya stop share dulu ya. Atau mau bertanya juga silahkan, nggak apa-apa. Dokter, saya mau bertanya. Silahkan. Kalau Saya sambil misalnya, nyari video dulu ya. iya dokter, kalau semisal untuk pemberian terapi cairan saat operasi itu hitungannya apa tetap sama yang seperti itu ya dokter? Oh tidak, kalau operasi biasanya pakai maintenance fluid. Cuman saya tidak pasti apakah 60 sama. Ada yang juga nulis apa ya 20 sampai 40 kalau nggak salah cc, tapi itu per jam ya Dek. Jadi misalkan kalau operasi itu katakanlah kucingnya 4 kilo mungkin memerlukan 80 cc per jam. Kalau operasinya 2 jam ya berarti masuknya 160. Nah kalau kayak gitu ya kalian kalian atur lagi tetesnya karena dia tidak per 24 jam. Baru mungkin nanti maintenance-nya bisa pakai yang per 24 jam. Begitu. Mungkin kalau belum pernah disinggungkah oleh mungkin ada yang bimbingan dokter Ira begitu? Belum ya? Belum dokter. Belum. Oke, coba. Nanti ada juga dari ininya saya. This video will demonstrate Oke, sebentar. Oke, sambil mencari, saya coba tayangkan video bagaimana melakukan terapi cairan melalui intraoseus. Oh, belum di full screen ya. Kalau sudah kelihatan bisa saya play ya, Dek? Ya, sudah terlihat, Dok. Oke. EasyEO ini maksudnya intraoseus easy ya, mudah gitu ya. Cuman diplesetin sedikit dan bentuknya kateternya agak sedikit beda dengan intravena. Saya play dulu. This video will demonstrate interosseous access with the EasyIO device. In a large dog, we typically choose to catheterize the area of the greater tubercle of the humerus, which we've clipped in this demonstration. The bone is palpated, and a decision is made about whether the needle can go perpendicular to the bone in a large dog like this, or if it needs to be aimed more down the long axis of the shaft of the bone in a smaller bone. A stab incision is made at the desired point of insertion. Then the device is armed with the needle and stylet.
to drill, the bone is palpated, the needle is entered through the skin wound previously made, pushed up against the desired location on the bone, and then the drill is activated, rapidly seating the needle. This is confirmed by grasping the needle to make sure it's firmly seated, moves with the bone. The drill stylet is removed, and a syringe is used to confirm proper placement by aspiration of bloody bone marrow elements. If the device is to be used for intravenous fluids, a fluid administration set is connected, and a previously purged IV set is then used to administer fluids. Oke, ini saya menemukan satu buletin ya, mungkin adik-adik bisa pakai karena bahasa Indonesia mungkin memudahkan. Nggak mau. Mungkin belum full downloadnya. Lalu kemudian saya coba share peragaan ya, bagaimana melakukan infus pada file saya apa ini? Infus pada anjing. Hi. Oke, coba saya play ya. Jadi infus pada anjing. Supaya nanti adik-adik tahu bagaimana meletakkannya. Nanti ya percuma juga kita sudah tepat hitung berapa cc cairan, tapi prakteknya tidak bisa. Padahal PPDH ini kan untuk hands on atau untuk hard skill itu diperlukan ya. Jadi itu yang keterampilan tangan juga harus ada kompetensinya lah istilahnya begitu. Kalau udah terlihat saya play dulu ya. Hi, this is Dr. John Innes, and today I'm going to talk about and show you how to insert an intravenous catheter and give you some tips on how to do this. We have a selection of intravenous catheters suitable for use in small animals. They come in a range of sizes and lengths. The diameter of the catheter is usually called the gauge, and this is usually abbreviated to a G. The larger the gauge, the smaller the diameter of the catheter. Typically in the cat, we'll probably use a 25 gauge 19mm length catheter, whereas in a large dog we would use an 18 gauge 50mm length catheter. There are three main parts of the catheter. There's the catheter itself, which is the part that remains within the vein. There's the stylet, which is the sharp metal needle within the catheter that's used to introduce the catheter into the vein. And then there's the stopper, which prevents the blood coming out at the end of the catheter once it has been inserted. This is Richie, a young Labrador about to undergo a general anaesthetic. We're going to insert an intravenous catheter in order to give him the anaesthetic and intravenous fluids during the surgery. Keeping the foot blade nice and flat, so don't cut the skin. That's good. Yep, that's good. Yeah. Let me have a look. I can't really see the tangle. Hold it up. Probably just a little bit more on that side, and then nice and straight there. Yeah. Okay. So, I'm going to put them to the way. Look alright? Yeah, what you do? Fine. Take that for you. That's got some bits on it. And that'll clear it and make it nice and shiny as well, so you can actually see the vein. Because he's got quite dark pigmented skin, it does, and so that can make the
Alright, so, yeah. Charlotte, are you able to reach? I can try. Okay, so holding the vein up. Okay, so now you can actually see the vein quite clearly now that it's being held up. Yep. And you can see that's the upper reaches of it here. Yep. And it comes down, there's a branch down here and a branch that will go along there. When you're starting off, it's probably easier to come where the main part of the vein comes along here where the two branches meet around about there. Start as low as you can on the leg, because if you have trouble and you muck it up, you can always move up, because that's the way the blood flows up that way. Yeah. Okay? Right. Yeah. All right. So your hands are clean? Yes. Nice and washed, ready to go. We have tape ready here. All right, body cover. So we have a winged catheter. So make sure that the bevel is upwards. And remember, flying that fighter pilot plane, so you would make sure that you can hold it on the side so that you can change your angle rather than that, because that makes it hard. And also so you can see the flash of blood. All right, okay, good light source. So coming at an angle. Yep, he's a big dog, so you can come in at about a 20-degree angle with skin, and the vein will be under the skin a little bit deeper than the smaller dog or the cat. Okay, now remember, keeping the fingers on the side so you can actually look for the blood at the same time. Yep. Okay. So this is your. Will you straighten that as you go in? Probably a little bit on this side of the vein, so you might need to angle it slightly that way. That's it. Dilihat kata-katanya ya. Jadi ini juga mahasiswanya mencoba tapi gagal karena sudutnya. Menurut saya dia sudutnya terlalu datar. Itu belum masuk ke vena sudah didorong. Jadi kurang menusuk vena, terlalu superficial. Come back a bit. See, now angle it a little bit more to that side, down a bit. That's it. There you go. And hold it steady and advance it up. Don't pull still it backwards or the needle backwards because you'll come out. That should be sliding. If it's not sliding in, it's probably not in. Not in? No, it looks like it's. So pull them back together again. Okay. Yep. Come back out together. See if you've got blood coming out. I'll be guessing a bit, but we'll see how we go. It looked like it was there. Kalau sudah keliru, makanya tadi kenapa di atasnya percabangan, supaya kalau salah itu kita ke atasnya lagi. Ya, nah ini ada keterangan. Biasanya kalau sudah masuk ke dalam stilet itu biasanya masuk. Nah, tapi kalau kita gemeteran, kadang-kadang jarumnya nusuk lagi ke luar. Jadi kita sebenarnya bisa memastikan dulu dengan menarik stiletnya. Nanti kalau setelah stilet keluar, nah ini darah sudah banyak mengalir, jelas ini masuk. Sehingga harus ditekan, lalu dihubungkan ke infus set, ke selang infus, dan harus segera langsung dilakukan di bandage ya. Nah, kalau ini kan dia pakai stopper, nggak pakai selang. Nah kalau bisa, mumpung ini mungkin hewannya terlalu baik, cepet-cepetan kita harus langsung diplester gini. Kalau enggak nanti dia geser lagi. Did you see that? Yes, I did. And I see you put a little V-shape slit in it as well. Nah, ini juga salah satu cara agar dia tidak melorot. Nah, tapi macam-macam sih. Kalau dipotong kecil itu biasanya tidak semua dokter hewan. Ada yang begitu
Ada yang justru diselipkan di bawahnya dulu, baru muter keluar. Sama kayak masak lah, Dek. Siapa yang pengen asin, tambahin garam, pengen nggak asin, kurang garam. Jadi kadang-kadang kita bisa cari cara sendiri, tergantung kita. Yang pasti memang tujuannya sama. Kalau bisa, efek kateternya itu tidak melorot keluar. Sebenarnya tujuannya sama. Kalau ada yang mau bertanya boleh loh, silahkan. Misalkan yang mau bertanya lagi. Tadi yang kecepatan maintenance, saya sudah share ke GESA, PDF dari jurnal ya, buletin veteriner dari Udayana. Kalau di situ dikatakan sih sebenarnya kecepatan maksimal itu berat badan dikali 90 cc. Itu maksimal yang bisa diterima tubuh per jam. Tapi kalau operasi mungkin 20 sampai 40 ya. Tapi kalau untuk per hari rata-rata seperti tadi 40 sampai 60 ml per kilogram per hari. Tuh. Nah, mungkin nanti kalau untuk pastinya bisa ditanyakan ke dosen bedah ya. Jadi ada PDF itu bisa dibaca. Lalu masih ada yang mau bertanya tidak? Karunia kok gelap sekali, lampunya mati tak? Cahaya Overhidrasi apakah langsung dihentikan atau gimana, Dok? Nah, tadi salah satunya edema pulmonum ya. Kalau udah edema pulmonum kira-kira gimana? Ada cairan di dalam paru-paru. Apa yang nampak dari luar menurut kalian? Sesak nafas. Sesak nafas ya. Kadang-kadang juga ada, kalau yang saya pernah temui darah air juga bisa keluar dari hidung ya, karena ke organ respirasi ya, itu juga bisa. Lalu tadi yang dibuletin tadi yang sudah tak kirim itu, sebentar. Mana ya? Oh, ini udah dibalas sama GESA. Ada juga tuh di akhir ininya, di akhir reviewnya. Jadi kalau overhidrasi selain edema pulmonum itu kan gelisah, menggigil, takikardia, saya sudah bilang keluar cairan dari hidung, lalu takipnia, kemudian matanya bisa kayak keluar eksoptalmus begitu, lalu mungkin ada muntah atau diare. Ada kok, nanti bisa dibaca reviewnya cukup bagus ya, karena pasti nanti pulmonary edema pasti akan muncul. Nah, degup jantung juga meningkat ya, deg-degan, sesak, kalau udah gitu harus turunkan. Kalau makin lama ya nanti edema pulmonum bisa terjadi. Tapi pertama dulu pasti takikardia akan muncul. Nah, kalau jadi muncul lalu dia kayak megap-megap itu, adik-adik harus segera adjust atau setting ulang berapa ininya. Satu lagi video yang bisa saya share adalah IV placement atau cara memasukkan intravena kateter pada kucing. Kalau kucing ini agak memerlukan perhatian karena cara handlingnya sebetulnya yang agak susah. Ya, kalau kucing ini cara handlingnya yang susah. Saya play ya. To hold a cat that uses an intravenous catheter, the fundamental principles of cat-friendly handling should be applied. Place a towel on the table so it is warm and not slippery for the cat. Move slowly and calmly and reassure the cat by talking and stroking. Before starting to restrain the cat for the catheter placement, ensure you have all equipment you need to avoid disturbing the cat by leaving the room. A large soft towel on the table prevents the cat slipping. It's then readily available should it be required to wrap the cat to enhance its security and assist with restraint. The assistant is standing behind the cat and has lowered her body to provide security. She then gently restrains the cat's head with one hand,
Care should be taken not to overextend the elbow, as this can cause discomfort. Small quiet clippers should be used. Kita nggak biasa pakai clipper ya, mungkin kalau mau biasa pakai silet, tapi klinik-klinik swasta banyak yang sudah pakai clipper. Kalau bisa yang handling hanya satu, karena dia tidak suka terlalu banyak orang. Nah, perhatikan caranya handling, lalu memberikan kaki untuk yang memberikan infus ya. Jadi tangan itu harus mengunci siku. This cat is less comfortable and requires more security to stay still. This time, the assistant holds the cat to her body and tucks the cat under her arm. Her right arm holds the cat's head against her body. The assistant also talks quietly to the cat, rubs its chin, allows it to change position, and strokes the cat once the dressing is placed. When placing the catheter, the assistant should adopt a similar position to before. Here, the cat is held against her with a hand under the cat's chin, both restraining and stroking the cat. The assistant's other hand is used to gently extend the cat's elbow and raise the vein. Alternatively, a tourniquet can be used to raise the vein. Tourniquet juga bisa kita pakai, tapi kadang-kadang jadi nggak nyaman. Constantly reassured, and it is sitting comfortably on the towel. After sterile preparation, the catheter can be placed. The assistant remains behind the cat, extending the elbow and raising the vein with her thumb, then using the thumb to occlude the catheter while a bung or connector is placed. Note that throughout, the cat is gently restrained, stroked, and spoken to with a quiet voice. Here, the assistant uses her left arm to tuck the cat into her body and also extend the elbow and raise the stomach vein. The assistant strokes the cat's head throughout the procedure. She allows the cat to hide its head in her arm. Tape is used to secure the catheter, but very sticky tape should be avoided as it can be difficult and painful to remove. The cat's foot can be included in the dressing, but cats generally tolerate a catheter much better if the foot is left uncovered. The cat should be stroked or given a food reward after the catheter is placed. If the cat is less cooperative, a towel can be used. Cara lain ya, pakai handuk, karena seringnya memang dia akan tidak kooperatif. Jadi biar nggak nyakar-nyakar, dibungkus dengan handuk. The medial saphenous vein can be used as an alternative site for intravenous catheterization. The cat is allowed to remain standing or lying down at the front end, with the hind limbs extended towards you. The assistant can hold the top leg and raise the vein if the cat is amenable. Excessive restraint is avoided, and the cat is stroked and reassured. Kalau ini yang mereka mau lakukan adalah di medial ya, medial femur. Tapi kalau saya sih nggak sarankan untuk infus medial femur itu, tapi buat ambil darah. Kalau vena savena yang lateral itu pakai infus saya pernah. Ini di medial biasanya buat ambil darah. And gently directed towards the person taking the sample who restrains the lower leg. The assistant gently holds the cat against her body and the other leg out of the way. She continues to stroke and reassure the cat whilst the vein is raised and the catheter placed. Oke, jadi sudah bisa melihat bagaimana melakukan teknik IV kateter pada anjing dan kucing, dan cara itu sama untuk mengambil darah ya, karena tempatnya sama di vena cephalika, vena savena, itu jadi kurang lebih begitu. Tinggal masukkannya itu masukkan IV kateter atau memasukkan jarum. Ada yang mau untuk infus atau untuk mengambil darah. Nanti Gesa tolong yang tadi saya share bisa dibagikan ke teman-teman. Moga-moga sih, tapi rasanya dari yang saya jelaskan ya insya Allah konsisten ya, karena ada yang untuk cairan pengganti, jadi ada estimasi sama yang untuk dehidrasinya. Ada beberapa contoh di buletin tersebut, cuman untuk maintenance-nya enggak pakai 60, jadi bisa 40 sampai 60, ada range-nya adik-adik.
kalian boleh pilih. Itu. Nah, kadang-kadang pilihan itu juga tergantung tingkat keparahan gejala. Muntahnya sangat frekuen, diarenya sangat cair dan sangat frekuen. Nah, itu juga bisa membuat kita memberikan terapi cairan yang lebih banyak untuk dosisnya. Nanti kalau tidak terlalu ya kamu ambil yang minimal boleh. Sudah dikirim Gesa? Di Gesa. Sudah, dokter. Oh iya ada. Tambah gondrong rek Gesa kayak enggak kayak fotonya. Oke, nanti tak tambahi sama PPT saya yang tadi sama hari ini. Sekali lagi ada pertanyaan? Nanti soalnya jam 3 mau ada briefing dengan ini kelompok 2 yang mau masuk minggu ini kan ada kelompok 4 juga ya. Jadi sudah barengan kalian. Kelompok 2 dan 4 mulai minggu ini sudah sama, mulai sama-sama di klinik. Ada pertanyaan? Oh, Cahya di rumahnya Squidward ya. Apa rumahnya SpongeBob itu ya? Iya tuh, lucu. Nggak ada di warung Padang ya. Kalau teman yang kemarin itu Ramadana Yoga itu senengannya backgroundnya rumah makan Padang. Garai luwe aku bilang gitu. Iya. Bagaimana deh? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa tutup Zoom-nya. Sepertinya tidak ada, dokter. Oke, mungkin kalau untuk kuliah berikutnya saya udah nggak ngasih ya. Tapi kalau adik-adik ada waktu atau senggang atau sempat, mungkin mau ikut topik bimbingan, nanti biar bimbingannya saya aja yang nge-share untuk topik-topiknya. Terima kasih kalau begitu, insya Allah ketemu kita pada minggu ke-8, 9, 10 di RSH. Semoga sehat-sehat semuanya, selamat sore.